to another video. This is part 2 of the history of the RBC, LDC, and the Great Money Scam. In this video, I'm going to discuss how Watchtower has a connection with Ray Kroc, the founder of McDonald's franchisee system, and also how they stole millions of dollars, how they transitioned from a book publishing company who made money selling magazines to a real estate multimedia empire. So stay tuned for the entire video. The first thing YouTube, sekarang mereka melakukan Zoom. Nah itu menurut saya itu suatu percobaan. Kira-kira berhasil nggak gitu? Ya, oke. Sebuah publikasi daripada lembaga menara pengawal tahun 1997 yang mengatakan sebagaimana Yehuwa dan setan bertolak belakang, demikian juga penyembah-penyembah mereka. Orang-orang yang mengikuti kepemimpinan setan dicirikan oleh sikap bermuka dua dan tipu daya. Mereka berupaya menampilkan diri sebagai sosok yang baik, sekalipun melakukan perbuatan kegelapan. Orang-orang Kristen di Korintus diberitahu agar tidak heran akan fakta ini, karena pria-pria demikian adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang suka menipu, yang mengubah diri mereka menjadi rasul-rasul Kristus. Dan tidak mengherankan, sebab setan sendiri terus mengubah dirinya
menjadi malaikat terang. Nah, menurut saya kutipan ini sangat menarik, terutama begini, mengutip dari kitab 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14 yang mengatakan yaitu pekerja-pekerja yang suka menipu yang mengubah diri mereka menjadi rasul-rasul Kristus. Nah, menurut saya pribadi, kutipan ini sebetulnya pantas dan layak ditujukan kepada badan pimpinan Saksi Yehova yang sebenarnya merupakan pekerja-pekerja yang suka menipu, yang mengubah diri mereka menjadi rasul-rasul Kristus. Tentunya apa yang saya katakan perlu sebuah pembuktian. Dan di dalam sesi video ini, saya akan membuktikannya ya, bagaimana membuktikan mereka ini adalah sebetulnya para penipu gitu. Kita lihat di sini ada judulnya menarik. Apakah agama sudah menjadi bisnis? Ya. Ya. Kalau kita lihat gambarnya nih ya, dari gambarnya aja udah kelihatan ada seperti kayak salib, Ya. ada segala emas gitu kan. Ya. Itu kan menggambarkan Benar. seperti suatu kemewahan ya. Ya. Dan Betul. kalau kita membaca artikel itu secara menyeluruh ya, di bawahnya lagi ya, jelas artikel ini organisasi Menara Pengawal sedang membicarakan pihak agama lain yang katanya menjual barang dan jasa. Kemudian dibandingkan memberikan bimbingan rohani. Kemudian sebagai buktinya, organisasi ini memberikan beberapa contoh dari pihak Katolik. Di sini dikatakan ada seorang uskup Katolik yang menggunakan dana gereja untuk kenyamanan pribadi. Selama 13 tahun, ia berpergian naik jet pribadinya sampai hampir 150 kali dan menyewa mobil mewah. Wow, luar biasa ya. Dia juga menyebutkan seorang pendeta di Afrika. Ya, pendeta ini menjual sampai minyak mukjizat, handuk, kaos bergambar dirinya. Ya. Kemudian di Cina juga pendeta-pendeta Buddha. Ya. Kemudian di Amerika banyak perusahaan membayar guru-guru spiritual untuk membuat ritual agama dan memberikan bimbingan rohani untuk karyawan mereka. Tetapi ada satu hal yang saya ingin tekankan di sini ya, bahwa sebetulnya apa yang disebutkan di artikel ini adalah oknum ya, bukannya institusi atau organisasi gereja misalnya Katolik. Dia nggak ngomong tentang ini loh, gereja Katolik, tetapi uskup Katolik. Dan karena itu, ini cuma oknum, tidak bisa memprestasikan bahwa gereja Katolik menyetujui praktek-praktek yang demikian. Karena secara pribadi saya percaya bahwa sebagai sebuah organisasi Katolik pasti tidak setuju dan tidak menjalankan praktek hal yang bermewah-mewah. Ya, jadi kita tidak bisa mengambil oknum dijadikan suatu generalisasi bahwa Katolik itu bejat. Betul ya, Bro ya? Kemudian di bawahnya ini, bagaimana perasaan Allah melihat agama dicampur dengan bisnis? Begitu Allah tidak senang kalau agama dicampur dengan bisnis. Alkitab berkata bahwa dulu Allah marah kepada imam-imam yang mengaku mewakili dia, tapi mengejar demi upah. Allah mengecam orang-orang serakah yang menjadikan rumahnya sebagai gua perampok. Memang Alkitab itu menubuatkan bahwa pada hari terakhir ini akan semakin jahat. Orang itu semakin jahat. Dan memang itu betul. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen ya, semestinya pinter dan cerdik agar tidak mudah tertipu dengan orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi sebetulnya menjual agama demi kepentingan pribadinya. Banyak hamba Tuhan itu memakai agama untuk berbisnis. Saya percaya itu memang terjadi. Tetapi saya juga harus jujur juga bahwa banyak pendeta yang memang tulus melayani. Bahkan modus mencari kekayaan dengan menjual agama itu tidak dilakukan hanya oleh pendeta, Bro. Jadi nggak hanya pendeta, tetapi jemaat Kristen biasa, mereka juga melakukannya. Nah ini saya mau sharing aja ya, bayangin nih. Ada orang yang sebetulnya jemaat biasa. Dia itu memiliki cukup uang atau modal untuk menyewa tempat. Gedung ya, bangku dan peralatan ibadahnya. Lengkap, Bro. Jadi ada speakernya, semuanya lengkap.
Pokoknya nih orang Kristen ini bisa menyediakan dengan lengkap suatu tempat bagi orang Kristen untuk beribadah di tempat tersebut. Lalu orang ini pasang reklame gereja A atau B untuk menarik orang. Ini banyak, bro. Kita harus benar-benar hati-hati memang. Ada setiap minggunya dia tuh ngundang pendeta-pendeta terkenal yang sebenarnya bukannya pendeta tetapi motivator. Nah, orang-orang Kristen yang pemodal ini akan memperoleh uang dari kolekte dan perpuluhan. Itu memang terjadi. Jadi sebenarnya ya bisnis, ya, karena orang ini pada akhirnya dia memodali kemudian memperoleh kolekte dan perpuluhan dari jemaatnya itu gitu. Bahkan saya juga pernah diskusi dengan orang Kristen model kayak begini. Orang ini ngakunya reform, lahir baru, tapi dia mau mengerjakan hal kayak begini, bro. Luar biasa kan? Kita lanjut lagi ya. Bro sudah pernah membuktikan bahwa sebenarnya organisasi ini adalah bisnis percetakan dan penerbitan. Itu aja sebetulnya sudah bisnis. Ya. Betul ya? Betul. Iya kan? Sekarang kita buktiin lebih lanjut. Ya, karena itu cuma satu sisi bisnis penerbitan dan percetakan. Ya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Artikel ini, apakah saksi-saksi Yehova mencari keuntungan dari pelayanan mereka? Nah, bacaan saksi-saksi Yehova diberikan secara gratis. Nah, Brur juga pernah menyingkapkan hal ini. Nah, bisa Brur sedikit cerita nggak? Apakah benar-benar gratis yang diberikan oleh saksi-saksi Yehova? Sebetulnya hal ini menarik juga untuk dibahas. Karena pada waktu saya menerima pengajaran atau menerima buku dari saksi-saksi Yehova, pada waktu itu kan pada tahun 1998. Dan penghapusan bahwa buku ini tidak diperjualbelikan atau sifat sumbangan sukarela ini dimulai pada tahun 1990. Pada bulan April pada waktu itu sudah diumumkan oleh kantor pusat ke seluruh sidang-sidang di seluruh dunia. Jadi ada beberapa dari saksi-saksi Yehova yang mungkin masih berpegang kepada cara lama gitu. Mereka masih mempraktekkan menjual gitu, atau mereka sebut sebagai pengganti ongkos cetak. Jadi pada waktu saya menerima buku itu, mereka menyebutkan bahwa buku ini dulunya memang dijual, katanya. Memang dijual dengan harga tertentu ya. Pada waktu itu saya membeli buku itu dengan harga Rp10.000. Nah, tapi mereka mengatakan uang 10.000 ini hanya sebagai pengganti ongkos cetak dan itu dimasukkan ke dalam kotak sumbangan. Iya. Jadi memang waktu itu antara ya dan tidak gitu mereka ingin menyampaikannya gitu. Tapi kalau mereka sudah dekat dengan orang yang mereka ajak untuk belajar, mereka nggak segan-segan untuk menyebutkan bahwa buku ini memang dijual gitu. Tapi kalau dengan orang yang baru mereka kenal, mereka mengatakannya bahwa buku ini hanya sebagai pengganti ongkos cetak, biayanya itu. Termasuk saya pada waktu itu masih tahun 2000-an, juga saya mengatakan demikian, bahwa buku-buku majalah yang saya tawarkan kepada orang-orang itu dikenai biaya sebagai pengganti ongkos cetak. Oke. Jadi tidak betul-betul gratis, bro. Tidak betul-betul gratis ya. Ya. Oke. Kemudian publikasi ini juga mengatakan mereka juga tidak meminta bayaran untuk pelajaran Alkitab yang mereka berikan. Bagaimana ini, Bro? Bahwa memang para saksi Yehova tidak meminta bayaran untuk pelajaran Alkitab yang mereka berikan. Betul, Bro ya? Kalau ini saya setuju. Karena saya memang juga tidak pernah memberikan atau membayar mereka untuk mengajar saya Alkitab. Iya. Nah, kemudian di sini tertulis nih begini, tidak ada perpuluhan atau kolekte dalam ibadah mereka. Semua pengeluaran mereka dibiayai dengan sumbangan dari orang-orang yang rela. Memang tidak ada ya pungutan kolekte atau amplop perpuluhan yang diberikan kepada
jemaat atau anggota saksi-saksi Yehova. Karena pada waktu saya hadir pertama sekali di Balai Kerajaan, pada waktu itu memang tidak ada kantong-kantong yang diedarkan, bro. Betul. Memang tidak ada. Atau seperti amplop gitu. Biasanya yang seperti diedarkan di gereja-gereja ya, amplop perpuluhan. Memang tidak ada. Tidak ada kolekte dalam tidak ibadah kolekte ya. Tapi bukan berarti Balai Kerajaan itu tidak menerima uang gitu loh. Ada tapinya, oke. Berarti tidak menerima uang gitu. Mereka tetap menerima sejumlah uang, tapi biasanya disediakan kotak-kotak gitu, bro, di sudut-sudut atau di depan mimbar gitu kan. Nah, itu disediakan kotak-kotak bagi siapa saja yang ingin menyumbang. Misalnya kita mengambil sebuah buku atau mengambil sebuah majalah atau publikasi, itu uangnya dimasukkan ke dalam kotak sumbangan itu, bro. Kalau saya melihat kutipan tersebut sangat manipulatif. Ya. Kenapa? Ya, memang mereka itu tidak ada kolekte, tidak ada perpuluhan. Itu saya harus akui. Tetapi sebetulnya seperti Bro katakan ya, bahwa kolekte dan perpuluhan itu sebetulnya sumbangan. Iya kan? Tapi kita menyebutnya istilahnya kolekte dan perpuluhan. Dan kalau kita lihat di Balai Kerajaan juga ada nama-namanya kan? Sumbangannya. Benar nggak? Banyak nggak, Bro? Nama-namanya, Bro? Ada banyak. Ada beberapa ya. Kalau dulu waktu saya masih hadir di Balai Kerajaan itu ada beberapa jenis sumbangan, bro. Ada yang namanya sumbangan ada yang namanya sumbangan untuk sidang, ada yang namanya sumbangan untuk Balai Kerajaan, ada sumbangan untuk seluas dunia kalau kita ngambil buku ya. Dan ada juga namanya sumbangan resolusi ya, macam-macam gitu. Oh gitu ya. Benar. Jadi sebetulnya kalau di gereja ada 2 ya. Tapi kalau di Balai Kerajaan ada banyak ya. Ada banyak. Ada banyak, namanya banyak ya. Oke. Banyak ya, namanya banyak. Masing-masing kita isi gitu. Ini adalah Menara Pengawal tahun 2017 ya. Kalau kita lihat ya di sini ya, di setiap bulan November di dalam majalah Lembaga Menara Pengawal selalu disisipkan untuk sumbangan ya. Kalau kita lihat sumbangan apa sih yang mereka miliki gitu loh ya. Di sini ada cara memberikan sumbangan untuk pekerjaan sedunia. Ya, kemudian ada sumbangan tanpa syarat. Ya. Kemudian ada sumbangan berupa tunai, perhiasan atau barang berharga lainnya. Kemudian ada sumbangan terencana. Nah, ini nih, terencana nih. Asuransi. Rekening bank, saham dan obligasi, properti, wasiat dan perwakilan. Nah, ini maaf nih, saya kalau ngomong ya. Selama saya di gereja sudah mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun ya, saya tuh nggak pernah gereja menyarankan jemaatnya untuk menyumbang asuransi jiwa mereka gitu loh. Untuk saham mereka, properti mereka, wasiat. Itu nggak pernah gitu. Tapi yang saya mengejutkan satu-satunya adalah di organisasi ini. Mintanya sampai begitu, bro. Ya. Nah, selama bro menjadi seorang saksi Yehova, pernah nggak orang menyumbangkan misalnya propertinya gitu? Pernah nggak? Saya pernah dengar ada. Ada ya? Biasanya itu berupa tanah biasanya. Nah, jadi saya ngelihatnya sih organisasi ini sangat manipulatif. Di satu pihak mereka ngomong mereka nggak terima kolekte, mereka nggak ada perpuluhan, tapi ya mereka menerima sumbangan lain, namanya berjenis-jenis, ya kan?
Jadi sebetulnya seolah-olah gitu, mereka ini saya lihatnya, aduh, maaf aja, munafik. Ya, sebetulnya balai kerajaan pun menerima sumbangan. Namanya hanya berbeda. Bukannya kolektif, bukannya perpuluhan. Waktu Bro menjadi saksi Yehova, Bro sadar nggak? Awalnya sih saya nggak sadar, bro. Nggak sadar. Karena kan awal-awalnya kan saya menganggap ini kan kebenaran gitu. Jadi apapun yang disampaikan oleh organisasi ini pasti kebenaran, benar gitu. Benar. Jadi, ya. Pasti nggak sadar. Pasti nggak sadar ya. Pengeluaran. Pernah nggak dari organisasi ini kasih tahu pendapatan kita segini loh dari sidang ini? Pernah nggak, Bro? Nggak pernah. Kagak pernah. Kenapa nggak pernah, Bro? Yang cuma diomongin kok pengeluaran dulu. Ya. Karena itu kan sifatnya konfidensial atau sifatnya dirahasiakan, sumbangan-sumbangan itu semua. Hanya pengeluaran sidang setempat yang hanya diumumkan biasanya. Kita sidang itu membeli ini, bayar listrik, bayar air, beli komputer, beli itu. Biasanya hanya pengeluaran sidang saja yang diumumkan berapa banyak. Jadi, gitu ya? Jadi jemaat sidang tahu gitu, keuangan mereka itu berapa. Jadi berapa yang harus dikeluarkan lagi untuk menumbuk gitu kekurangan. Tapi kalau untuk biasanya kita nggak tahu. Sedangkan kantor cabang Indonesia saja menerima sumbangan dari seluruh sidang-sidang di Indonesia. Itu dikirimkan ke kantor pusat, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Setiap bulan kita nggak tahu. Dan itu artinya itu bukan hak kalian untuk tahu gitu loh, kata kantor cabang ya kan begitu. Bukan hak kalian untuk iya kan? Kalau tidak diumumkan berarti kan istilahnya begitu, bukan hak kalian untuk tahu gitu. Tapi kan masa organisasi tidak bertanggung jawab kepada orang yang memberi gitu. Bro kan donatur juga, betul kan? Masa nggak ada pertanggung jawabannya? Nggak ada sama sekali tuh, Bro ya? Ya, karena kita kan nggak boleh mempertanyakan itu, Bro. Oh, nggak boleh? Kita nggak boleh. Nah, karena di organisasi ini sifatnya mempertanyakan sesuatu tentang keuangan, tentang apa-apa gitu mengenai organisasi ini, itu sangat dilarang sekali. Dan itu sudah diberitahukan oleh para penatua gitu. Bagi mereka yang ingin dibaptis menjadi saksi Yehova itu dikasih tahu gitu oleh penatua gitu. Biasanya koordinator badan penatua. Oh gitu ya. Kita tidak boleh mempertanyakan gitu loh kebijakan sidang mau begini, sidang mau begitu. Kita nggak boleh mempertanyakan itu. Itu bukan hak kita gitu. Kita menjadi donatur terbesar gitu kan misalnya gitu. Saya menjadi donatur terbesar gitu, setiap bulan gitu memberikan kepada sidang tempat gitu kan. Tapi itu bukan hak saya untuk mempertanyakan yang uang saya itu kemana perginya gitu. Nggak boleh gitu. So, let's say in the 1980s, 1990s, early 2000s, you wanted to build a Kingdom Hall. How would you go about it or remodel? So it would not start with the publishers. The publishers had no control. The local elders would, talk about it, debate about it. Somebody would put it on the agenda for quarterly's elders meeting and saying why we needed to build a new hall or remodel. As long as there were enough support in the body, they would progress. Now, excuse me. So what happened is they would form a local building committee. It would be 3 elders. Usually one of those elders had to have some kind of experience in construction, whether it be a plumber, electrician. They wanted somebody with some knowledge in the industry. They would go look for land. They would talk to a real estate agent. They would start investigating. This whole time was going on. Usually the congregation did not know about it. Now, people might leak out rumors, but really it was not the congregation's decision. We'll get that to it before. So how would they pay for it? Well, remember before like 1990, there really was no arrangement to borrow money from the Watchtower. So usually congregations would have a building fund.
So they would make an announcement and said, hey friends, we're starting a savings account to save up money for a building fund. If you want to donate money, write a check out, write in the memo line, building fund. Some congregations call it the maintenance fund. This fund was to help if a roof leaked, if the driveway needed paved, if they needed to repaint the lines in the parking lot, whatever. That was the maintenance / building fund. So they would save money. Sometimes it would take 5-10 years to save enough money. When the RBC arrangement came in and when the Kingdom Hall Assistant Program came in, they still did these things, but now that loan would supplement what the, that savings account would supplement what the loan would be from the Watchtower. Also, when they sold their Kingdom Hall, that money went directly, not to Watchtower, it went into their building fund because they own the Kingdom Hall, not Watchtower. Tower, and we're going to get to that point later on. So, if the elders found land, if they agreed on it, what was the next step? They would have to talk to the circuit overseer, the district overseer of the time, and the regional building committee. Because even if like all 12 elders agreed to it, even if they thought it was a perfect property, if the local RBC did not like it, they would say, no, we don't like the land, whatever, this and this and that. And then the RBC would say, okay, we approve it. The circuit overseer, district overseer have no problem with it. Then the next thing is they wanted a budget. How much money would it be? Now, I don't know if this happened in every congregation, but it happened in mine. So what would happen is a local needs part in a Tuesday night or a Thursday night service meeting, they would say, hey, we're gonna remodel this hall. We want to know how much friends you can donate extra above, beyond what you're normally giving for the local needs, like for the water, the electricity, supplies for the bathroom. So we would pass out slips, and then the coordinator, back then would be the presiding overseer, they would, count how much money people wrote down on the slips and go back to the RBC and says, okay, we can afford $500, $1,000 a month loan from the branch. And then they would go through it. It would be usually always approved. Now, originally it was 6%. Later, Watchtower reduced it in the early 2000s to 3%. And about 10 years ago, I think they got rid of all the interest completely, which sounds great, but we'll get into that more later on, why that is just really evil. So after the loan arrangement came into existence, after that third congregation box, the Kingdom Hall Assistance Program, which came into existence around 1990, 31 years ago, and the goal was $1 per publisher per month, about $1 million in America, $12 million a year. That would fund all the building construction projects they would need. So there was an explosion of Kingdom Hall builds, like I talked in my last video, in the early 1990s. But then eventually that construction work slowed down because the growth in the organization slowed down, especially in America. The growth really happened in Latin America and Africa. In America, it was just a slow decline in growth, especially in my area. For instance, now I want to talk about another topic that might get me in trouble, but I'm going to say it anyway. And I really believe, being out for 5 years now, that the entire process was a rigged scam. It was entirely a money-making deal from day one, and I sincerely believe that. John Martin ini cerita seperti yang Bro ngomong. Jadi dulu nih ya, di ngomong tahun 90-an ya, tentunya ayahnya dia juga seperti itu. Jadinya setiap saksi-saksi Yehova di suatu sidang itu mengumpulkan uang untuk membeli tanah, kemudian sama-sama membangun itu tempat, tidak menggunakan uang organisasi, tetapi sidang setempat dia ngomong. John Martin malah dia ngomong begini, kalau organisasi itu menyediakan pinjaman juga, bayangin nih Bro, organisasi ini menyediakan pinjaman bunganya 6%, kemudian di tahun 2000-an kurangin menjadi 3%. Tapi kemudian 10 tahun yang lalu mereka ngomong tidak ada bunga. Jadi organisasi ini malah mencari bunga. Misalnya nih Bro, sidang Bro ingin membangun balai kerajaan. Itu harus ada uang dulu. Kemudian minta ke Watchtower pinjaman, karena kan nggak cukup ya. Watchtower kasih pinjaman, ada bunganya Bro. Bisa bayangin nggak Bro? Si John Martin ngomong begitu Bro. Berapa? 6%. Gila. Kemudian tahun 2000 dikurangin 3%. 10 tahun yang lalu dikurangin lagi. Tidak perlu.
Nah, tapi ada tapinya nih, ya. Nah, itu kita bahas kemudian. Jadi saya tuh baru tahu, oh ini terjadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut. All the interest completely, which sounds great, but we'll get into that more later on, why that is just really evil. Tuh, dia ngomong bunganya dihapus, terdengar dibilang luar biasa, tetapi dibilang dia mau menyikapan kemudian betapa jahatnya ini, dibilang. Walaupun tidak pakai bunga, tapi ini jahat, dibilang. Ya, jadi dia ngomong semuanya itu sebetulnya penipuan, dibilang. Dari sejak awalnya ini penipuan. Dan memang kalau kita pikir ya, saya tuh ketika dia ngomong bahwa dikenakan bunga 6%, saya tuh hampir nggak percaya loh. Sebabnya gereja saya juga membangun gedung gereja ya, pendeta saya sampai jual rumah loh. Ya, segala sesuatu dijual. Jadi pendeta ikut berpartisipasi. Tapi ini organisasi itu beda. Jemaat mula-mula ya, ngumpulin duit, pinjam dengan organisasi, dikenakan bunga. Ya. Nah. Saya ketawa gitu loh. Gila. Nah. Tapi kalau nggak percaya apa yang diomongin oleh John Martin, saya punya bukti. Saya mau share sesuatu. Ini dari Kingdom Ministry bulan April tahun 85 halaman 4. Ya. Dia ngomong begini, pinjaman ini, nah maksudnya pinjaman ya, kalau ada sidang yang meminjam itu dilunasi ke lembaga dana balai kerajaan dengan bunga 6%. Lihat. Jadi yang John Martin ngomong itu memang benar. Ada bunganya 6%. Publikasi ngomong begitu. Mengapa membebankan bunga? Nah, ini ngaco jawabannya. Pada dasarnya, kecilnya bunga yang dikenakan berfungsi untuk melindungi dari inflasi. Iya kan? Setiap tahun, inflasi mengikis daya beli setiap dolar. Dan biaya pembangunan balai kerajaan meningkat. Dengan demikian, bunga yang dibayarkan memungkinkan lembaga dana balai kerajaan mempertahankan potensinya untuk membantu sidang sekarang dan di masa depan. Nah, aneh. Mestinya kewajiban organisasi membantu jemaatnya tanpa bunga ya. Tapi ini dikenakan bunga. Ya. Ya. Nah, jadinya, tapi ini menarik ya. Sekarang kalau kita lihat nih bro, ini waktunya ini udah cukup panjang nih bro. Ternyata bisa selesai nih. Ya nggak bisa selesai. Karena yang saya ingin share lagi adalah ini. Udah kelihatan. Ya. Nah ini di YouTube kalau kita klik Kingdom Hall for sale itu banyak yang dijual bro. Iya. Iya ya. Benar. Waktu saat bro menjadi saksi Yehova, bro tahu nggak bahwa banyak Kingdom Hall itu dijual? Nggak tahu bro, nggak tahu sama sekali. Ya kayak ini. Satu minggu sebelumnya nih ada update Jehovah Witnesses Gossip Kingdom Hall for sale bagian kedua. Ya. Begitu. Ada lagi Kingdom Hall of Jehovah Witnesses closing and sale. Tuh. Setahun yang lalu Kingdom Hall Trust. Ya. Ini bro nggak tahu sama sekali ya bahwa ini Kingdom Hall
kata si John tadi, Martin, dulunya itu semestinya kembali ke jemaatnya dulu. Bukannya ke organisasi. Tapi sekarang kata dia, ke organisasi duitnya. Ya kan? Nah, ini akan menjadi topik kita berikutnya, bro. Kok bisa begini gitu? Ya. Karena seharusnya kalau jemaat sudah mengumpulkan uang ya seperti yang udah dikatakan oleh Martin tadi, mereka mengumpulkan uang mulai dari nol ya, nol mereka menyumbang, dari nol mereka menyumbang, terus mereka kumpulkan itu bukannya setahun 2 tahun. Pada waktu betul. Si John Martin ngomong bisa 5-10 tahun itu dibilang tahunan. Pada waktu saya masih jadi saksi Yehova dulunya, saya pernah pindah ke sidang lain. Nah, juga mengumpulkan uang, bro. Saya juga ikut menyumbang ya ke sidang itu. Pada waktu itu saya pindah ke sidang itu. Jadi saya menyumbang ke sidang itu agar sidang itu juga bisa memiliki balai kerajaan. Dan terbukti sejak bergabung di sidang itu pada tahun berapa ya, waktu itu 2004 ya, 2004 saya pindah ke sidang Padang, hingga sampai sekarang. Coba bayangin 2021 hingga sampai sekarang, itu sidang ini sekarang ini belum juga udah mengumpulkan uang sekian belasan tahun gitu, tapi masih belum terbeli gitu loh, bro. Masih beli balik kerajaan itu gitu. Sampai sekarang masih terus mencari. Alasannya sih mencari bangunan yang letaknya strategis gitu. Kalau dulu saya dengar katanya ada tempat yang bagus di tepi pantai itu bangunannya milik gereja gitu loh. Gereja itu ingin menjual gitu, bro. Gereja itu mau menjual bangunan itu. Nah, salah itu gereja Moonshot ya, gereja Adventist. Nah, sudah tidak ada jemaat lagi yang di gereja itu, makanya pihak gereja ingin menjual bangunan itu. Dan organisasi pada waktu itu di sidang setempat udah meninjau bangunan itu gitu loh. Dan kelihatannya strategis di tepi pantai, lokasinya besar gitu kan. Tapi pada waktu diajukan ke cabang tim RP, tim rencana yang meninjau, mereka nggak setuju gitu dengan bangunan itu. Karena bangunan itu gereja gitu. Berbentuk gereja ya? Ya, jadi kan otomatis kalau mereka suatu saat ingin menjualnya susah ya, sulit gitu kan. Jadi makanya nggak disetujui gitu. Padahal tempat gitu, strategis gitu. Halaman parkir luas gitu kan. Ya sesuai dengan harapan inilah sebetulnya kan. Mereka kan menginginkan parkiran yang luas kan, bangunannya kecil, sederhana gitu. Tapi saya ya gitu. Nah, nggak jadi dibeli gitu. Prospek kedepannya, bro, kalau suatu saat bangunan itu mau dijual, otomatis nggak laku gitu. Pasti pemikiran sempat di situ gitu, berpikir itu gagal gitu. Kan ada beberapa tempat juga yang saya dengar gitu semuanya gagal gitu, bro.